Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassohbihi wa man walah, amma ba'd. Ya Sayyidi ya Rasulullah musjadi kholati hilati adrikni. Pemirsa yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang mengenai qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebagai hamba Allah wajib percaya bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi itu adalah semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu nasib baik, kita mendapatkan nasib baik, kita mendapatkan nasib buruk, kita mendapatkan nasib yang beruntung, dan kita mendapatkan nasib yang belum beruntung, itu semua adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rencana sebelumnya itu yang dinamakan qadar atau takdir. Artinya hingga atau suatu ketentuan yang akan terjadi. Terlaksananya berupa kenyataan yang dinamakan qada, artinya keputusan atau perbuatan atau pelaksanaan. Ulama mengatakan menamakan takdir itu adalah qada atau qadar. Ya. Jadi segala sesuatu terjadi dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu itu terjadi dari kudrat, ya, berasal dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini kita mengalami kesusahan, kita mengalami kegembiraan, kita mengalami banyak harta, kita mengalami sedikit harta, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu semua adalah qada atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dinamakan dengan sudah menjadi kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada manusia bagaimana caranya seharusnya manusia itu mensikapi bagaimana kita dalam menuju kemajuan, menuju kemuliaan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan segala sesuatu dengan cita-cita yang baik. Manusia di sini diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha dengan mengingat undang-undang Allah, sebab dan musabab yang dapat kita ketahui, dan kita manusia diwajibkan untuk berdoa dan berusaha. Yang berbuat baik, Allah telah berjanji bagi hamba-hamba Allah yang berbuat baik, yang Maha Kuasa berjanji tentunya akan mendapat suatu kebaikan, kenikmatan, keberuntungan. Dan yang tidak berbuat baik, berbuat maksiat dan sebagainya, di situ Allah sudah mempunyai ketentuan akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik pula, tidak membahagiakan, tidak menguntungkan diri sendiri. Jadi marilah kita mensikapi qada dan qadar itu dengan kita berikhtiar, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan jalan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua sebagai manusia. Terus kita berprasangka baik kepada Allah, walaupun dalam kondisi yang seperti kita berada dalam pandemi corona yang masih panjang. Artinya kita sebagai hamba Allah belum tahu qada dan qadarnya itu akan sampai kapan corona ini atau pandemi corona ini berakhir. Kita sebagai hamba Allah tidak mengetahui. Kita mengetahuinya setelah itu terjadi. Umpamanya di akhir 2020 corona ini akan selesai, hilang. Itu berarti ketentuan Allah, qada dan qadarnya itu, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu hanya sampai akhir 2020. Tapi kita tidak tahu. Semua sebagai hamba Allah kita berusaha, kita berdoa bagaimana agar corona itu bisa segera berakhir, ya, dengan kita berusaha menjaga
jarak, kita sering mencuci tangan, kita juga menggunakan masker, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melihat usaha kita. Bagaimana usaha makhluk-makhlukku dengan adanya ujianku. Harapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya manusia harus bersabar, menerima ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadarnya, sehingga Allah juga senang dengan melihat kesabaran makhluknya, dengan doa-doanya makhluk-makhluknya yang tiada henti-hentinya. Tentunya itu yang menjadi ajaran agama kita. Itu saja pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bukan suatu ceramah, tetapi hanya himbauan saja. Intinya marilah kita tetap bersabar, kita tetap ridho dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap berbuat baik, jangan berbuat maksiat, jangan mendolimi, dan juga kita jangan berputus asa. Ini sebentar lagi akan Idul Adha, tentunya kita bisa berkorban. Bagi yang ada rezeki, bagi yang ada kelebihan, bagi yang mungkin masih belum ada rezeki, tapi mungkin masih mempunyai tabungan, mungkin bisa kita menyisihkan untuk berkorban, ya. Karena dalam ayat Al-Quran sendiri, dalam hadis-hadisnya juga ada ketentuan-ketentuan seperti itu, bahwa Allah akan menyenangi kalau orang yang berkorban. Tentunya pemirsa lebih tahu ya, ayat dan hadisnya tidak usah kami sebutkan, yaitu marilah kita, walaupun kita dalam keadaan sulit seperti ini, kok kita mampu untuk berkorban, itu sangat luar biasa. Kalau kita dalam keadaan lapang, kaya raya, kita berkorban, itu hal biasa, karena sudah wajar, kaya itu harus berkorban, artinya dengan kerelaan ikhlas harus berkorban. Tapi kalaupun kita dalam keadaan sulit seperti ini, kok kita bisa berkorban, itu subhanallah, akan mendapatkan nilai plus, poin plus tersendiri dari Yang Maha Kuasa. Itu saja, terima kasih pemirsa MCTV yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ini bukan ceramah, ini bukan tausiah, hanya kita saling mengimbau. Marilah kita mensikapi qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijaksana. Kita memaknainya dengan kehidupan yang bijaksana, sehingga Allah akan ridho, Allah akan senang melihat hamba-hambanya, melihat makhluk-makhluknya menjadi menerima dengan ujian-ujiannya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan keliru kata-kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terus dukung channel ini.